Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, perkenalkan saya Nurul Farangkuti dari Prodi Perbankan Syariah Mandira yang akan menjelaskan tentang manajemen keuangan. Sebelum itu kita harus tahu dulu apa sih manajemen keuangan itu. Manajemen keuangan itu merupakan fungsi-fungsi dari keuangan, yaitu bagaimana kita mendapatkan dana, raising of funds, and bagaimana cara kita untuk mengalokasikan dana, allocation of funds. Dalam mempelajari manajemen keuangan, saya mempelajari laporan keuangan dan arus kas, di mana laporan keuangan dan arus kas ini bertujuan untuk mengetahui kinerja suatu perusahaan dalam pengambilan keputusan baik dalam perusahaan tersebut ataupun dalam hal pihak lain yang akan melakukan investasi. Baik, dalam laporan keuangan ini ada berbagai jenis, tapi yang pastinya yang paling penting itu adalah laporan tahunan, di mana menyajikan dua informasi. Yang pertama ada bagian verbal, di mana bagian verbal ini disajikan sebagai surat dari presiden direktur yang menguraikan hasil operasi perusahaan selama 1 tahun dan membahas perkembangan baru yang akan mempengaruhi perusahaan di masa yang akan datang. Lalu selanjutnya yang kedua itu ada laporan tahunan, di mana menyajikan dasar-dasar laporan keuangan. Ada 4, yang pertama ada neraca, balance sheet, lalu laporan laba rugi, income statement, laporan laba ditahan, statement of return earning, sama laporan arus kas, di mana statement of cash flows. Dalam hal ini saya mempelajari laporan tahunannya, di mana ada neraca. Neraca ini merupakan laporan posisi keuangan pada suatu waktu tertentu, di mana terdapat 2 tabel, yaitu ada aktiva dan kewajiban dan ekuitas, di mana di aktiva ini terdapat kas, sekuritas, piutang usaha, persediaan, itu termasuk aktiva lancar. Nah, ada aktiva tetapnya nih, termasuk dalam pabrik, peralatan, dan lain-lain. Nah, kalau misalkan kewajiban dan ekuitas itu masuknya pasifa, di mana kewajiban ini ada hutang lancar sama hutang jangka panjang. Hutang lancar itu ada hutang usaha, wesel bayar, accrual, itu termasuk hutang lancar. Lalu ada hutang jangka panjang. Hutang jangka panjang ini biasanya itu obligasi. Nah, selanjutnya ada ekuitas. Ekuitas ini disebut juga modal, di mana ada saham preference, saham biasa, terus juga ada laba ditahan. Nah, saya akan menjelaskan tentang saham preference dulu, di mana saham preference ini terdapat dalam laporan ini juga, laporan posisi dalam laba rugi, yang dimana saham preference ini merupakan saham yang memiliki kelebihan dibandingkan saham biasa yang sifatnya kayak surat utang. Jadi saham preference ini dividennya juga tetap misalkan suatu perusahaan dalam mengoperasikan perusahaannya itu memiliki laba yang lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya. Nah, untuk saham preference, dia dividennya tetap, dimana misalkan cuma 4% dari tahun per tahun, dan itu setiap mau perusahaan tersebut mengalami laba yang naik, maka saham preference tetap dividennya itu 4%. Mau perusahaan juga labanya menurun atau sedikit, itu tetap 4%. Nah, beda dengan saham biasa. Saham biasa itu dia di bawah dari saham preference. Saham preference kan saham biasa, saham preference itu saham utama. Nah, kalau saham biasa ini setelah saham preference, dimana dia ini dividennya berubah-berubah, nggak tetap kayak saham preference. Dimana saham biasa ini dia tergantung dengan laba yang didapatkan oleh suatu perusahaan. Kalau misalnya labanya tinggi, maka dividennya persennya dapat tinggi. Namun kalau misalkan pengoperasian labanya itu ternyata lebih kecil, maka dividennya akan lebih kecil juga. Jadi mengikuti hasil operasi dari
dari laba si perusahaan gitu. Nah, kalau misalnya laba ditahan ini tentunya kan untuk setahun berikutnya. Jadi itu adalah laba ditahan yang disisihkan dari saham preference, saham biasa, dan untuk laba ditahan nanti. Jadi itu nanti ada rapat umum pemegang saham, di situ membahas tentang berapa persen nih untuk saham biasa dan berapa yang akan dialokasikan ke laba ditahan. Jadi di RUPS itu nanti RUPS akan membahas tentang operasi di tahun tersebut dan operasi di tahun yang akan datang. Lalu saya juga mempelajari tentang konsep nilai waktu uang, di mana pokok dari pembahasan ini itu mengenai perubahan nilai uang karena waktu dengan pertimbangan faktor yang mempengaruhinya, yaitu berlakunya suku bunga. Jadi ada dua macam nilai yang akan dibahas, yaitu present value sama future value atau compound value. Baik, jadi dalam konsep nilai waktu ini ada dari terus tadi ada present value sama future value. Nah, yang pertama kita bahas future value dulu. Future value itu ada berbagai macam. Yang pertama itu adalah future value of single amount, dimana dia ini perhitungan nilai uang yang akan datang dari sejumlah aliran uang yang tunggal. Nah, rumusnya itu yang saya ingat ada future value sama dengan present value, nilai uang di hari ini di dalam kurung 1 ditambah dengan suku bunga dikali dengan jumlah periode. Nah, disebut sebagai 1 plus R itu disebut sebagai future value interest factor yang dapat dilihat pada tabel future value di buku-buku manajemen. Itu bisa dilihat di situ ada tabel-tabel persen-persenannya. Nah, jadi contohnya tuh misalkan saya ingin mendepositkan uang saya sekitar 15 juta di awal tahun 2014 di bulan Januari. Nah, yang akan membayarkan di bank yang akan membayarkan suku bunga dengan suku bunga itu 5% setiap tahun. Nah, berapa uang yang akan saya terima di akhir tahun 2014? Itu termasuk dalam single amount, future value single amount. Nah, jadi mendepositkan uang sejumlah 15 juta di awal tahun 2014, terus akan dikembalikan lagi nih di akhir tahun bulan Desember. Nah, itu berapa yang akan saya dapatkan seperti itu dalam suku bunga 5%. Lalu ada juga yang namanya nilai kemudian jika bunga dihitung lebih dari 1 kali dalam 1 periode, interior compounding, di mana perhitungan nilai majemuk jika pembayaran bunga dilakukan beberapa kali dalam 1 tahun. Bisa kita contohkan seperti jadi itu contohnya misalkan Pak Budi menabung di bank itu 10 juta dan membayarkan bunga setiap 3 bulan atau permajemukan sebanyak 4 kali dalam 1 tahun. Nah, berapa jumlah uang yang akan saya terima nanti di bulan Desember itu? Sekian dari penjelasan saya, semoga dapat membantu teman-teman semua, dan itu merupakan yang saya pahami dari saya belajar manajemen keuangan. Sebenarnya ada banyak sekali yang dipelajarkan, cuman waktunya tidak cukup juga. Jadi terima kasih, bye-bye.